Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi komponen penerimaan, jenis-jenis belanja, dan pengaruh APBN pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada penasaran? Ayo mari dengar dari video animasi dari kita. Silakan mendengarkan. Kita masuk ke dalam pajak, diperoleh dari pendapatan warga dan juga perusahaan. Jenis pajak melibatkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya. Kita masuk kepada non-pajak, melibatkan pendapatan dari barang dan jasa termasuk dividen dari BUMN dan hasil lelang sumber daya alam. Kita masuk kepada hutang. Pemerintah memperoleh pendapatan dengan meminjam dari dalam negeri ataupun luar negeri, melibatkan obligasi dan pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga yang ditentukan. Dan selanjutnya adalah bantuan internasional. Pemerintah menerima bantuan keuangan dari negara-negara atau lembaga internasional. Bantuan ini dapat berupa hibah atau pinjaman dengan syarat tertentu. Teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis belanja APBN. Belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai pemerintah, serta pensiun dan santunan bagi pegawai purnawirawan. Yang kedua, belanja barang dan jasa, yaitu adalah pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional pemerintah, serta melibatkan pembelian peralatan, kendaraan, dan fasilitas. Yang ketiga adalah belanja subsidi. Subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi, dan bahan pangan, dan bertujuan untuk membantu masyarakat atau industri tertentu. Yang keempat, belanja hibah adalah pemberian bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga, atau individu, dan juga termasuk bantuan ke luar negeri. Yang kelima, belanja sosial, yaitu program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial dan program kesehatan, dan termasuk program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam adalah belanja modal, yaitu investasi dalam proyek-proyek pembangunan jangka panjang, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Dan yang ketujuh adalah belanja bunga, yaitu pembayaran bunga atas hutang-hutang pemerintah. Yang kedelapan adalah belanja tak terduga, yaitu dana cadangan untuk keperluan tak terduga atau keadaan-keadaan darurat. Yang kesembilan adalah belanja transfer, yang dimana dana ini dialokasikan untuk mendukung pemerintah daerah dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Yang ke-10 adalah belanja lainnya, yaitu belanja yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, APBN itu penting banget loh buat peningkatan ekonomi suatu negara. Mau tahu buat apa aja? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Investasi dalam pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik. Investasi semacam ini sangat membantu dalam perkembangan negara karena pembangunannya tampak secara nyata. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ini juga dapat meningkatkan kualitas SDM di suatu negara. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Dukungan terhadap pengembangan teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan pelatihan tenaga kerja di sektor teknologi akan membuat negara ini semakin berkembang dan mengejar ketinggalannya, karena sekarang semuanya sudah berbasis online dan dipermudah oleh teknologi. Yang keempat, peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan masyarakat bisa melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan obat-obat di setiap rumah sakit ataupun puskesmas terpelosok. Yang kelima, penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan termasuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat loh. Nah, gimana nih guys? Udah pada tahu kan pengaruh-pengaruh penting APBN terhadap suatu negara? Yuk simak yang selanjutnya. Selanjutnya adalah beberapa contoh konkret dari dampak APBN terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan mobilitas barang dan jasa melalui pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi perdagangan dan investasi. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, inovasi dan efisiensi melalui pengembangan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
Yang kelima, penanggulangan kemiskinan yang memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Yang keenam, menciptakan stabilitas ekonomi dengan menjaga harga dan nilai tukar yang stabil, memberikan dasar yang kokoh untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pemanfaatan yang efektif dan efisien, APBN memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada pembangunan suatu negara. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.